Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan part 2 dari Bertaruh Nyawa di Alas Demit. Cerita ini ditulis oleh Wahyu Aryan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bertaruh Nyawa di Alas Demit, bagian 2. Waktu terus berputar dan hari pun semakin siang saat matahari perlahan meninggi. Kelana memaksakan kakinya untuk mulai melangkah keluar rumah. Hatinya sedih, perasaannya pun demikian. Semoga pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhirku dengan Murni. Diingat-ingat Joja Bagus, apa yang saya sampaikan kemarin itu untuk peganganmu nanti selama perjalanan. Semoga perjalananmu semua selamat sampai tujuan. Kelana, Sanjaya dan Safar mengangguk. Sebagai akhir pertemuan, mereka bertiga pamit dengan berjabat tangan kepada Bu Utari. Mencium tangannya sebagai tanda hormat mereka kepada beliau yang telah membantunya bertahan hidup selama ini. Matahari sudah hampir di atas kepala. Kelana harus cepat memulai perjalanannya. Selamat tinggal Bu Utari. Kebaikanmu tidak akan kami lupakan. Selamat tinggal Murni. Akan selalu ada ruang di hati untuk mengenang segala rasa yang tumbuh hingga sekarang ini. Berat. Terasa berat sekali perpisahan ini. Akankah aku bisa bertemu Murni lagi? Semoga Tuhan mengizinkanku bertemu gadis manis ini lagi kelak. Mereka kembali melangkah lagi. Sebagai permulaan, mereka harus menyusuri dan memanjat tebing yang cukup tinggi untuk keluar dari desa tempat Murni tinggal. Apa kita sudah berada di Alas Demit lagi? Sepertinya iya. Semoga kita selamat. Berdoalah. Ayo kita jalan lagi. Bau semerbak wangi menyambut kedatangan mereka bertiga saat kembali lagi ke dalam hutan. Aura-aura seram sangat ketara mereka rasakan. Kelana melangkah tangkas berjalan paling depan. Suara angin berhembus dan menghantam pepohonan hingga membuat banyak dedaunan gugur ke atas tanah. Kelana sedikit was-was, baru saja mulai melangkah, tapi sambutannya seperti kurang ramah. Kita harus mencari pohon kembar yang di dekatnya ada batu besarnya. Itu petunjuk pertama dari Bu Utari. Oke. Walau sudah jauh dari desa Murni, Kelana masih saja memikirkannya. Wanita yang mampu meluluh lantakan hatinya meski baru ketemu di hutan ini. Far, ini jalannya udah benar. Dari tadi aku hanya jalan lurus saja loh. Iya, dari catatanku benar. Tanda-tanda yang dijelaskan Bu Utari masih bisa kulihat sejak tadi. Nanti beberapa meter sebelum lembahan kita ke barat. Walaupun berada di hutan itu adalah pertama kali bagi mereka bertiga, Kelana sudah mampu membaca arah mata angin dari tanda-tanda alam di sekitarnya, yaitu dari lumut yang menempel di setiap batang pohon-pohon besar. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur dan akan menguning gelap jika berada di sebelah barat. Ternyata dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan Bu Utari, berjalan di hutan yang hampir tidak ada kehidupan manusia ini terasa lebih mudah dan terarah. Sekarang mereka bertiga ibarat sedang melakukan sebuah wahana yang mengharuskan mereka sampai pada misi-misi yang perlu dilewati dan dituntaskan agar keluar dari ketersesatan mereka. Nah, di sini ada pohon berjejer 3. Tepat di sini, kita ke arah barat. Gak jauh setelahnya kita akan bertemu dengan pohon kembar. Yakin benar? Ya, lihatlah kalau gak percaya. Kelana menghentikan langkahnya, memeriksa tanda-tanda alam di sekelilingnya. Setelah menemukan arah, ia melanjutkan jalan lagi. Hutan semakin rapat saat semakin jauh masuk ke dalam hutan.
Meski waktu masih siang karena saking rapatnya hutan, sinar matahari pun enggan masuk sampai ke dasar hutan. Jadi meski masih siang, sudah seperti surup jika di sini. Surup adalah waktu sore menjelang maghrib. Gila sekali hutan ini, gelap banget. Diamlah jaga mulutmu, Far, ucap tegur Sanjaya. Pohon kembar ada berapa kembarnya, Far? Tanya Kelana. Bu Utari tidak menyebutkan jumlahnya. Beberapa puluh meter dari situ, di salah satu sudut hutan yang sedikit terbuka, Kelana dan Zafar melihat dua pohon tinggi menjulang bersebelahan. Pohon biasa memang, namun berukuran besar dan memiliki tinggi paling tinggi daripada pohon-pohon di sekitarnya. Tapi Kelana tak mampu melihat ujung pohon kembar itu karena diselimuti kabut. Jika dilihat dari jauh mirip seperti pintu raksasa yang berada di tengah hutan. Apa itu? Mungkin. Ayo jalan terus, ajak Kelana. Semua terasa biasa saja tanpa ada kejanggalan apa-apa. Namun semuanya berubah manakala semakin dekat dengan pohon kembar. Kelana mulai merasakan energi negatif di dekatnya. Dan ternyata benar, ada banyak penjaga tersebar di sekitar pohon kembar. Apa kalian ingat bagaimana pertama kali kita ketemu Demi di awal perjalanan kemarin? Hah? Maksudmu? Lihatlah di depan sana. Mereka udah menunggu kedatangan kita. Gerombolan pocong hitam mirip seperti yang sempat mengejar mereka kemarin kini kembali terlihat lagi. Pocong-pocong dengan wujud dan mukanya yang gosong legam menatap mereka bertiga dengan wajah yang menyeramkan. Padahal hari masih siang, demit-demit sudah mulai muncul menghadang perjalanan mereka bertiga. Berarti benar, itu adalah pohon kembar. Mungkin di sana adalah tempat mereka bersemayam. Aku yakin masih banyak yang lainnya yang belum memperlihatkan wujudnya. Menyadari itu, ketiganya berhenti, saling tanya satu sama lain langkah apa yang harus mereka lakukan setelah ini. Nah, buto yang kemarin jauh lebih menyeramkan. Dan kamu bisa melawannya. Sementara itu yang di depan kita hanya pocong-pocong kecil. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan buto ireng yang kau lawan kemarin, kan? Majulah, aku percaya padamu. Kami berdua mengikuti di belakangmu. Iya, Kelana, Sanjaya benar. Bagaimanapun kita harus mencapai pohon kembar itu. Kenapa kalian mengumpankanku? Di antara kita, kamu yang paling berani, nak. Dan udah teruji lagi. Teruji mulutmu, teruji. Ayolah, nak. Gak ada jalan lain. Sialan kalian. Mau tidak mau, Kelana harus menuruti dua temannya. Ia memaksakan dirinya sendiri. Karena jika terus diam di sini atau mencari jalan lain, ia rasa itu hanya akan mengantarkannya ke dalam ketersesatan lainnya. Kelana mulai berjalan meskipun pohon kembar sudah terlihat tapi letaknya berada di punggungan seberang. Mereka bertiga perlu menuruni punggungan dan kembali menaiki punggungan selanjutnya. Satu tangan Kelana bergerak ke kerir di belakang pundaknya, tangannya merogoh pusaka yang diberikan Murni. Kini dia sudah berjaga-jaga. Jika tiba-tiba mereka menyergap, Kelana sudah siap menikamnya kapan saja. Jika mereka tiba-tiba menyerang, akan ku keluarkan pusaka ini. Lihat saja kalian, pocong-pocong hitam sialan. Kalian tidak lebih seperti isi hati para wakil rakyat di negeri ini yang sudah gelap karena tertutup oleh kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak kepada orang banyak. Bau anyir menyengat menyeruak manakala semakin dekat dengan pocongan-pocongan itu. Pocong anjing, udah hitam bau. Pantas saja kau masih berkeliaran di sini. Sepertinya ragamu tak diterima di bumi karena wujudmu yang sangat menyedihkan ini. Semakin dekat dengan pohon kembar, semakin jelas Kelana lihat. Ternyata jumlah pocong di sana melebihi dari dugaannya, sangat banyak. Belasan, bahkan puluhan, atau malah ratusan. Mereka tersebar di setiap penjuru di hutan sekitar pohon kembar. Kelana terus berjalan berusaha tak menghiraukan pocong-pocong itu. Walau jantungnya sudah berdebar saat beberapa langkah lagi sampai di pohon kembar. Pocong-pocong di dekat situ tampak mendekat, mencoba menghadang kehadiran Kelana. Kelana yang menyadarinya mulai menarik pusakanya namun belum sempat keluar seluruhnya.
pocong-pocong itu menghilang dengan sendirinya. Itu terjadi berulang kali. Pusaka ini benar-benar berarti dan kuat sekali. Sampai-sampai bisa mengusir pocong-pocong sialan ini dengan mudah. 7 langkah setelah melewati pohon kembar ke selatan, Nak. Kelana baru menyadari jika jalan yang harus ia lalui berada di celah antara 2 pohon kembar itu. Saat melewatinya, Kelana merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Wilayah setelah pohon kembar seperti dimensi yang berbeda. Hati-hati, aku merasa hawanya berbeda dari sebelumnya. Setelah berhasil melewati pohon kembar dan tidak ada lagi pocong-pocong yang terlihat, Kelana menghentikan kakinya, mengajak Zafar dan Sanjaya beristirahat melepas lelah sebentar. Sambil memakan perbekalan yang dibawakan oleh Bu Utari. Udah siang, kita istirahat dulu dan makan siang. Berapa lama lagi kita di hutan ini, Far? Masih beberapa titik lagi. Aku nggak tahu seberapa jauhnya, tapi setelah pohon kembar Bu Utari menyuruhku untuk menandainya dengan tanda seru. Apa artinya? Kamu gak tanya Bu Utari? Beliau hanya bilang nanti kita juga akan tahu sendiri. Coba lihat. Beberapa menit ia melihat sambil berpikir apa maksud tanda ini. Mengajak. Apa mungkin artinya mengajak? Rasanya tak mungkin. Atau hati-hati peringatan. Iya, ini pasti tanda peringatan. Peringatan dari apa? Aku rasa akan ada banyak kejutan setelah ini. Tapi jangan kalian harap kejutan ini seperti kejutan ulang tahun yang bisa kalian nikmati. Bersiaplah dengan segala kemungkinan buruk. Nah, bagaimana jam tanganmu? Hidupkah? Kelana kemudian meliriknya. Di situ yang ia lihat hanyalah kacanya yang penuh air embun dan jarumnya tak lagi berputar. Mati? Entah rusak atau memang hutan ini yang mematikannya. Matahari perlahan turun, tandanya waktu sudah mulai masuk sore. Mereka bertiga mulai bergerak lagi. Kelana mengambil napas dalam lalu membuangnya. Ia menggendong lagi carrier dengan muatannya yang lumayan. Ayo lanjut. Melakukan perjalanan ini tidak hanya cukup dengan fisik saja, tapi juga perlu diiringi dengan mental dan tekad setebal baja, serta doa yang terus terucap sepanjang waktu. Jika itu semua tidak ada, hanya akan mengantarkan nyawa pada pelukan semesta. Di peta yang kugambar setelah ini kita akan masuk wilayah hutan yang lebat dan ada sungai kecil di sana. Tapi aku rasa nanti akan sulit. Maksudmu? Akan ada banyak demit yang menyambut kita di sana. Apa sebenarnya dari tadi kita baru akan masuk ke alas demit? Zafar dan Sanjaya diam 1000 bahasa sambil menatap mata Kelana. Mereka bertiga sama-sama tidak tahu kebenarannya. Tanpa banyak pertimbangan, Kelana terus berjalan dengan yakin. Hutan yang rapat kembali mereka masuki, namun ini sangat rapat sekali. Rasa-rasanya Kelana tidak asing dengan hutan ini. Dia seperti sudah pernah melewatinya. Suasana seketika berubah. Udara yang dari tadi terasa sejuk dan agak dingin berubah menjadi gerah. Angin tak lagi berhembus, sinar matahari pun semakin minim masuk hingga di atas tanah. Kelana mulai berjaga-jaga dan waspada. Ada apa, Nak? Hutan ini gak asing bagiku. Suasana di sini terasa aneh. Berdoalah kalian. Beberapa detik kemudian kabut tiba-tiba datang mengisi segala ruang yang ada di dalam hutan, membuat Kelana bingung menemukan arah selanjutnya. Kabut begini aku susah mencari arah. Bagaimana? Ucap Kelana belum sampai selesai, tiba-tiba beberapa titik orange kemerahan tiba-tiba terlihat melayang-layang dari kejauhan. Kelana menatapnya. Apa itu? Apakah ada orang di sana? Siapa? Kelana berusaha menghampiri dan memeriksanya. Semakin dia melangkah ke depan, titik-titik cahaya itu semakin pula mendekat. Suara-suara aneh muncul seperti batang-batang yang patah disertai suara letupan. Kelana! Itu Banaspati, lihatlah! Teriak Sanjaya di belakangnya. Baru sepersekian detik setelah Sanjaya mengucapkan itu, titik-titik cahaya yang awalnya Kelana kira adalah manusia ternyata adalah bola-bola api yang melayang bebas menghantam banyak pepohonan di dekatnya. Kelana meringkuk mundur. Zafar dan Sanjaya pun demikian. Jiwanya bergetar hebat, jantungnya pun kembali berdebar disertai rasa panik yang perlahan naik.
Kelana, pusakanya! Entah sudah berapa demikian kulihat di hutan ini, tapi kali ini aku tak takut lagi. Aku lebih siap menghadapi ini. Ucap Kelana dalam hati. Di rogonya pusaka pemberian murni ia keluarkan tanpa ragu di sini. Rasa-rasanya Kelana seperti seorang pemberani yang mengangkat pusaka di tangan kanannya. Entah kapan berubahnya, pusaka itu kini sudah berwujud keris seperti kemarin, seolah sudah mengerti ada bahaya yang sedang mendekat. Kalian hanya setitik kecil dari pencipta alam semesta ini. Derajatmu tidak lebih tinggi dariku di matanya. Tak semestinya aku gentar menghadapi kalian semua. Kelana merapalkan doa untuk menambah keberaniannya. Selepas itu, ujung keris yang ia pegang diselimuti cahaya dan kilatan-kilatan listrik. Kelana mengarahkannya ke setiap Banaspati yang berterbangan mengelilinginya. Namun, Kelana sedikit lengah. Banaspati itu menyergap Sanjaya di belakangnya. Sanjaya terpental lumayan jauh. Zafar berusaha menolongnya dan Kelana dengan cepat menuntaskan sergapan para Banaspati itu. Apa kamu baik-baik saja, Sanjaya? Iya, hanya sedikit luka. Tapi ini gak jadi masalah. Ayo, sebaiknya kita jalan lagi. Kita harus cepat keluar dari wilayah ini. Segera. Kabut sedikit tersingkap. Ini pertanda baik. Kelana langsung kembali lagi mengambil langkah paling depan, menerabas setiap jengkal hutan yang ia yakini adalah alas demit. Apa selanjutnya, Far? Ini agak jauh, terus jalan saja. Kelana kian mempercepat langkahnya, hampir tidak ada santai-santainya. Tolong bersahabatlah. Kami memang pendatang. Kami tidak mengganggu, apalagi punya niat buruk. Pinta Kelana dengan napasnya yang terengah-engah meski ia tahu harapannya akan sia-sia. Tiba-tiba suara benda jatuh gedebukan terdengar. Ternyata itu merupakan Sanjaya yang jatuh tersungkur menggelinding ke tanah yang lebih rendah. Sanjaya! Teriak Kelana dan Zafar seraya mengejar tubuh Sanjaya yang masih menggelinding ke bawah sebelum akhirnya terhenti karena terbentur satu batang pohon di bawah. Sanjaya pingsan. Hal itu membuat Kelana dan Zafar panik tidak karuan. Mereka berdua lebih dulu mengangkatnya, lalu membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat keadaan mulai membaik, Sanjaya tersadar dengan kepala yang terasa sakit dan lengan kanannya yang terasa pegal. Ini di mana? Tanya Sanjaya sambil berusaha melihat sekelilingnya. Sanjaya memegang kepalanya yang terasa sakit dan pusing itu. Kenapa badanku sakit semua? Kelana teringat satu hal. Sebuah barang yang dibawakan oleh Bu Utari. Ya, gula kelapa. Kelana mengeluarkannya satu lalu meminta Sanjaya agar memakannya karena menurut Bu Utari ini bisa membuat energi dan tenaga menjadi kuat lagi. Matahari kian turun berganti dengan hari yang semakin gelap. Kita istirahat dulu di sini. Gak akan lebih baik jika kita memaksa jalan saat hari sudah gelap. Terlebih lagi dengan keadaan Sanjaya yang begini. Saat itu dibantu Zafar, Kelana mendirikan tendanya yang berukuran 4 orang itu. Lambat laun malam datang, lolongan anjing dan hewan malam mulai membahana memenuhi hutan. Hawa dingin pun menusuk mereka bertiga. Kelana mengumpulkan batang dan ranting pohon di sekitarnya, kemudian ia membakarnya guna menghangatkan suhu udara malam itu. Kenapa kamu tadi bisa jatuh begitu? Sanjaya berusaha mengingat apa yang ditanyakan oleh Kelana sambil masih memegang kepalanya. Sebuah suara langkah kaki tiba-tiba saja muncul dari kejauhan. Awalnya aku mendengar begini, persis seperti ini. Kayaknya dia datang. Ini langkah kaki apa? Tanya Zafar. Pasalnya suara langkah kaki ini terasa teramat besar namun dengan tempo yang sangat pelan. Manusia, tapi dia punya kepala seperti serigala. Hah? Aku kaget melihatnya sampai-sampai membuat kakiku goyah. Lalu aku terjatuh. Di satu sisi langkah kaki di luar tenda terasa semakin dekat dan benar saja sebuah bayangan terlihat dari dalam tenda. Bayangan itu mengelilingi tenda Kelana. Sanjaya dan juga Zafar diam mematung tak berani bergerak. Kelana bersolawat dalam diamnya memohon agar ia dan kedua temannya tetap diberikan hidup. Tidak hanya bayangan tapi kini suara mengeram kedengaran dari dalam tenda. Takdir sing wis gawa awakmu kabeh teko ning pekaranganku.
Aku tahu siapa sejatinya kalian semua anak manusia. Aku tahu kamu di dalam. Walaupun aku lapar dan aku sudah lama tidak merasakan darah manusia, tapi aku masih punya belas kasih kepada kalian semua. Bagai disambar petir tiba-tiba, kaget sekaligus takut tiba-tiba saja menyeruak ke masing-masing di antara mereka. Sebuah suara berat dan menyeramkan itu sangat jelas mereka dengar. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Suara Zawar terdengar di telinga Kelana. Ia berdoa meminta lalu berzikir tanpa henti. Rasa takut bukan lagi menjadi sesuatu hal yang bisa menghalangi hasratnya. Kelana mengintip melalui celah lubang pintu tenda. Sosok makhluk berpawakan kekar dan tinggi berdiri di pohon dekat tenda. Apa itu yang dimaksud Sanjaya manusia berkepala serigala? Pikir Kelana, namun ia belum melihat kepalanya karena cahaya perapian tak sampai menerangi ke sana. Tapi ada sesuatu yang aneh yang berada di dekatnya. Ada dua wujud lagi sedang menggantung di batang pohon dekatnya. Aku ngerti beripatmu ndeloi aku. Kamu pikir aku bodoh bisa kamu kelabui begitu? Kemarilah kalau kamu ingin tahu aku siapa. Matilah kita Kelana. Aku tidak ingin memakanmu. Kamu tidak percaya kepadaku. Kelana keluar membawa sebilah pusakanya yang ia masukkan ke dalam celah pinggangnya. Makhluk itu tertawa, ternyata benar dia adalah makhluk yang dimaksud oleh Sanjaya. Tubuhnya besar dan kekar namun berkepala serigala, bagai hewan buas lapar yang baru melihat santapannya. Dia berlari menghampiri Kelana lalu mencengkeram tubuhnya dengan kedua tangannya. Kau menipuku, dasar licik. Aku akan membunuhmu. Kau akan menyesalinya karena menangkapku. Sombong gue bocah menungso. Berani-beraninya masuk pekaranganku, nantang ngarep mateni aku. Ucap makhluk itu dengan wajah beringasnya. Matanya yang merah menyala, mulutnya yang penuh dengan air liur itu seakan haus akan darah. Dan segera ingin memangsa Kelana yang kini dalam cengkramannya. Makhluk mengerikan itu pun menyeringai pada Kelana, memperlihatkan gigi-gigi taring panjangnya yang siap mencabik-cabik tubuh Kelana kapanpun dia mau. Ambumu wangi bocah menungso. Sudah lama aku tidak merasakan darah dan daging manusia sepertimu, dan bisa membuatku kenyang untuk belasan tahun. Apakah ini adalah air dari hidup Kelana? Akankah dia mati dikoyak-koyak menjadi beberapa bagian oleh manusia serigala itu? Kelana berusaha berontak, tapi usahanya tidak berarti apa-apa. Kini ia berada di antara hidup dan mati. Semakin lama cengkeramannya semakin kuat mencengkeram tubuh Kelana, sampai-sampai membuatnya susah hanya untuk sekedar bernapas. Ya Allah, kekejaman apa lagi yang akan menimpa aku dan kedua temanku? Kowe pengen ngerti aku sopo? Aku demit talas demit. Semua demit di sini tunduk denganku. Rasa nekete menungso bisa menambah kesaktianku. Siap-siap. Sekarang kamu, setelah itu teman-temanmu yang akan menjadi santapanku. Bagaimana caraku agar tetap hidup dan selamat? Apakah aku akan gagal dan akan mati bersama dua sahabatku di dalam hutan belantara dengan ribuan demit ini? Dengan sekuat tenaga Kelana berusaha bergerak untuk dapat meraih pusaka di belakang tubuhnya. Ia terus bersolawat dan berdoa, namun demit di depannya masih terasa kuat dan tidak memberikan celah sedikit pun. Kelana dalam posisi dijebak. Sekarang ia harus melawannya dengan cepat. Jika tidak,
Belum selesai Kelana berpikir, satu temannya tiba-tiba saja muncul dari belakang lalu menendang manusia serigala itu hingga terpental sangat jauh. Beruntung Kelana sudah sempat melompat saat cengkramannya lepas. Sanjaya, apa yang kamu lakukan? Teriak Kelana seraya menghampirinya, namun apa yang Kelana lihat benar-benar berbeda dengan Sanjaya yang biasa ia lihat. Kelopak matanya membelalak lebar, pupil matanya mengecil, lalu sikapnya sangat berbeda dari biasanya. Siapa kamu? Kenapa bersemayam di tubuh temanku? Jabagus, apa kamu tidak mengenalku? Kelana merasa tidak asing dengan suaranya. Rasa-rasanya ia belum lama mendengar suara ini. Kelana berusaha mengingatnya. Sesuai perkiraanku, jika perjalananmu ini tidak akan mudah, makanya aku memantaumu dari jauh, Jabagus. Kelana mengingatnya, tapi ia masih belum menyadarinya. Merem gemberipatmu jika kamu ingin melihat siapa sebenarnya aku. Meski bingung, Kelana segera menurut lalu memejamkan matanya. Dalam keadaan terpejam, Kelana bisa melihat sosok wanita parubaya yang baru melepasnya tadi pagi. Bu Utari, apa benar ini Bu Utari? Rogo Sukmo, aku bisa kemana saja yang kuinginkan, termasuk menghampirimu kemari, Jabagus. Jogo-jogo Jabagus, keris kasembatan dari anakku jangan lupa kamu gunakan. Malah itu mengeram dari kejauhan, wajahnya merah akibat sepakan kaki Sanjaya di tangannya. Ia memegang seekor babi hutan yang entah kapan ia dapatkan. Ia memutus tubuh babi itu menjadi beberapa bagian hanya dengan tangannya, lalu melahapnya dengan membabi buta. Darah-darah segarnya pun mengucur deras dari dalam mulutnya. Telokan celeng iki, kamu akan aku makan seperti ini sampai tidak tersisa. Cemit bangsat, aku keliru. Ternyata kalian bukan bocah menungso yang tidak bisa apa-apa. Aku kenal dengan bau yang ada di dalam anak itu. Tapi ojo mbok kira aku wedi karo awakmu. Ora perlu cangkeman. Kamu jangan berbuat macam-macam kepada anak-anakku ini. Sosok Bu Utari di tubuh Sanjaya menggertak lalu melompat secepat kilat ke arah demit serigala itu. Tubuh Sanjaya kini dalam kendali Bu Utari. Kini ia menghadapi makhluk bengis berkepala serigala itu secara membabi buta. Demit serigala itu tidak bisa berbuat banyak di hadapannya. Demit serigala itu kini meraung, suaranya keras mengisi ruangan-ruangan gelap di dalam hutan. Tak lama setelahnya, suara riuh kedengaran, semakin lama semakin jelas dan mendekat. Muncul belasan bahkan puluhan makhluk sepertinya, namun memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil. Iblis pengecut, siasatmu kotor sekali. Kau tidak bisa melawan kami sendirian, dan sekarang kau panggil keroco-kerocomu untuk membantumu. Pateni kabeh. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan menang melawan demit sebanyak ini. Aku bisa mati. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Kelana. Napasnya pun sudah tidak lagi beraturan. Melawan segini banyaknya, rasanya tidak akan mungkin. Aku hanyalah mahasiswa biasa yang disekolahkan bapakku agar kuat menghadapi dunia yang terus berkembang. Bukan kerasnya bertempur melawan setan-setan begini. Ora ono demit sing derajate luwih dhuwur saka derajate menungso. Madep, mantap. Gusti Allah akan melindungimu. Rungokke aku, Jabagus. Kamu ingin pulang kan? Ya ini jalanmu. Setelah dari sini kamu akan berubah menjadi lebih kuat. Kelana mengerti dan mulai tersenyum. Melalui Sanjaya, Bu Utari menyentuh tengkuk Kelana sambil merapalkan mantra entah apa. Beberapa detik setelahnya, Kelana merasakan sebuah kekuatan besar mengalir di dalam tubuhnya. Seng mantep.
Saya yakin. Sanjaya menghentakkan kakinya ke atas tanah, lalu dengan secepat kilat berlari dan menghantam demit-demit di depannya hingga terkapar ke tanah. Kelana tidak mau kalah. Meski kemampuannya tidak seberapa, ia mulai bergerak dengan keris di tangannya. Aku tidak akan mati. Kalianlah yang akan mati atau pergi dari sini sekarang. Kilatan-kilatan cahaya muncul setiap Kelana mengayunkan kerisnya menuju demit-demit di dekatnya. Semuanya sudah terkapar, tinggal demit serigala paling besar yang masih berdiri. Hati-hati, karo demit cici koi. Kamu tidak bisa sembarangan memegang tubuhnya. Dia sangat hebat, setara dengan buto ireng yang kamu lawan sama murni. Memangnya kenapa Sanjaya? Memangnya kenapa Bu Utari? Awake diselimuti aura jahat. Kamu perlu kekuatan besar dan pelindungan yang kuat. Gorene tanganmu. Kelana mengangkat tangannya melalui Sanjaya. Bu Utari mengirimkan energi pada dirinya dan memberikan perlindungan di tubuh Kelana agar aman manakala melawan manusia serigala itu. Halo teman-teman, buat kalian yang mau ngirimin cerita ke Kang Slamet atau teman-teman semua kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing pengalaman horor, bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini ya. Dengan senang hati Kang Slamet sendiri yang akan membalasnya satu persatu. Kelana memegang pusaka keris Kasembadan di tangan kanannya. Dia berdiri tegak sambil membusungkan dada dengan tatapan tajam lurus ke depan. Kelana sudah lebih siap untuk bertarung sekarang. Mereka berdua berhadapan dengan manusia serigala itu. Kelana mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu. Namun dengan mudah ia menghindar dan menepis setiap serangan yang diberikan oleh Kelana. Cakaran tajam demit itu berhasil melukai leher Kelana. Kelana berteriak kesakitan, tubuhnya pun terpental agak jauh. Sontak tubuh Kelana semboyongan. Ia berusaha berdiri tegak dengan memegang ranting pohon di sekitarnya. Bu Utari tak sempat menolongnya, beliau masih berkutat dengan demit di depannya. Tak lama Kelana merasa ada perubahan pada dirinya, luka cakaran itu berangsur sembuh dengan sendirinya. Mungkin ini efek energi yang diberikan Bu Utari tadi. Aku ora bakal kalah sadurunge aku ngrasakno ketimu bocah gendeng. Kelana melihat tubuh Sanjaya diam, namun mulutnya komat kamit merapalkan mantra. Setelahnya Sanjaya kembali menghentakkan kakinya ke atas tanah, lalu menghujamkan tubuh demit itu tepat di dadanya. Tangannya mengoyak isi dadanya, lalu mengeluarkan semua isinya. Pertarungan mereka bagi pertarungan dua makhluk yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Aku iso mati. Aku abadi di alas demit ini. Ucap demit itu sebelum akhirnya menghilang melebur dengan hitamnya kegelapan malam. Memang gila, ini benar-benar gila dan gak masuk di akal dan nalarku. Sekarang Sanjaya tergeletak di atas tanah. Sukma Bu Utari nampaknya sudah meninggalkannya dan Sanjaya hilang kesadarannya. Sanjaya, Kelana, dari mana saja kamu? Aku bersembunyi. Kalian berdua benar-benar gila. Kelana dan Zafar mengangkat Sanjaya ke tempat yang lebih aman, lalu menyenderkannya pada pohon. Kelana mencari bungkusan gula kelapa yang ia bawa untuk diberikan kepada Sanjaya dan untuk dirinya sendiri. Sanjaya, apa kamu baik-baik saja? Sanjaya lemas saat sadar ia mendapati Kelana dan Zafar duduk di dekatnya sambil komat kamit merasa tak jelas. Ia lantas berpegangan pada Kelana dan Zafar untuk mencoba duduk sambil mengingat-ingat apa yang baru saja menimpanya. Kelana, badanku sakit semua. Dan kenapa aku bisa ada di sini? Perasaan tadi ada di dalam tenda. Iya, tapi tiba-tiba kamu mengeram lalu lari keluar tenda. Lihat, pintu tendanya rusak. Tadi Bu Utari, tapi hanya Sukmanya saja yang kesini. Dia menggunakan tubuhmu sebagai wadahnya, lalu menyelamatkanku dari demit serigala tadi. Sanjaya menelan ludah antara percaya dan tidak. Lalu kemana beliau sekarang? Entah di mana Sukma Bu Utari sekarang. Mungkin dia sudah kembali lagi ke tubuhnya. Apa sekarang baik-baik saja? Iya, aman.
Malam itu mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Pintu tenda yang sudah rusak mengakibatkan hawa dingin dengan mudah menyeruak dan menusuk hingga ke tulang. Meski demikian, udara dingin malam itu seperti menyelimuti otak dan jiwa mereka bertiga yang sudah panas akibat setiap tragedi yang menimpa mereka sejak awal perjalanan. Lagipun tiba, malam sangat cepat berlalu saat mereka gunakan untuk tidur. Rasa-rasanya mata dan tubuh ingin lebih lama menikmati nikmatnya alam bawah sadar. Bangun, ayo kita lanjut. Tinggal beberapa lagi kita bisa keluar dari alas ini. Walau kaki rasanya sudah ingin copot, energi yang kian lama kian terkuras, mereka kudu mulai melangkahkan kakinya lagi. Membelah belantara hutan yang sangat rapat agar cepat menemukan sebuah kebebasan. Ya Allah, aku yakin Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup untuk beribadah kepadamu di dunia yang Kau ciptakan dengan segala keindahan di dalamnya. Ya Allah, Engkau selalu ada pada setiap derap langkah kami. Semoga Engkau selalu melindungi kami bertiga dimanapun kami berada. Bismillah. Kemarin Bu Utari memintaku menulis ini. Apa yang kalian harapkan ada di sini? Entah setelah melewati ini kalian akan kembali ke tempat yang kalian cari. Tidak ada cahaya matahari di sini. Kabut-kabut akan menghalangi penglihatanmu. Gunakan kebersihan batinmu untuk melewati tempat ini. Dan jangan percaya kepada siapapun kecuali dengan sesama dari kalian. Jika sudah masuk di wilayah ini, jangan sampai hilang akal dan tetaplah waspada. Apa itu artinya? Setelah melewati tempat itu, kita akan selamat. Ya, sepertinya begitu. Kelana kembali mengeluarkan pusakanya. Ada apa, Kelana? Jaga-jaga. Yang tertulis itu seperti kalimat peringatan yang diberikan Bu Utari. Sanjaya, apa kamu aman? Aman. Beberapa puluh meter selanjutnya keadaan mulai berbeda. Hutan menjadi lebih rapat. Pohonnya tinggi-tinggi dan rumput-rumput yang tumbuh di area itu hampir setinggi pinggang orang dewasa. Semakin jauh melangkah, kabut tebal pun perlahan datang dan menghalangi penglihatan mereka. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Kelana terhenyak, matanya membelalak waspada. Apalagi itu, Kelana? Suara rintihan Nana tiba-tiba saja terdengar dan kedengaran dekat. Kelana menoleh ke belakang memperhatikan kondisi kedua temannya. Suara ini terasa tak asing di telinganya. Apa kalian baik-baik? Sebelum Kelana sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba muncul sosok Buto yang berjalan merangkak dari arah belakang lalu menyerang Sanjaya dan Zafar di depannya. Awas saja ya, Zafar! Tapi usahanya terlambat. Buto itu sudah menghantam Sanjaya dan Zafar hingga terpental membentur pohon dan bebatuan di sekitarnya. Sanjaya, Zafar! Kelana lebih dulu membantu mereka lalu menjauhkannya ke tempat yang lebih aman. Angin bertiup menerpa semua yang dilewatinya, serta membawa gumpalan kabut putih di sekitarnya. Dedaunan dan ranting kering tampak berterbangan. Rumput-rumput liar di sekitar Kelana pun sampai merebah hingga menimpa tanah. Kaki Kelana sampai goyah menahan terpaan angin. Buto Ireng. Tapi saat ini ia hanya melihatnya sendirian. Akhirnya aku ketemu kowe maneh bocah menungso. Jangan kamu pikir aku sudah kalah. Kemanapun langkahmu aku akan mengejarmu. Baumu menggoda semua demit yang tinggal di hutan ini termasuk aku. Kelana menggeram lalu mengatakan, aku tidak perlu basa-basimu. Apa yang kau mau? Biarkan aku pergi dari sini dengan tenang. Buto Ireng tertawa mendengarnya. Kowe pancen orang ngerti apa ibu orang ngerti. Semua demit di sini ingin merasakan darahmu bocah menungso. Bocah laki-laki Jumat Kliwon.
teman-temanmu bisa pergi dan selamat dari sini. Tapi tidak denganmu. Kamu tetap di sini menjadi santapanku untuk menambah kekuatanku. Piye? Gelem nampa tawaranku. Aku diciptakan Gusti Allah dengan akal. Tidak sepertimu yang hanya diselimuti tipu daya dan aura jahat. Aku tidak sudi menerima tawaran dari demit sepertimu. Ora usah wedi, Bagus. Gusti Allah mengirimmu. Kamu bisa melawan makhluk itu. Bu Tari! Panggil Kelana sambil memeriksa sekelilingnya, namun tidak menemukan Bu Utari di sana. Kelana mengayunkan keris itu menunjukkan kalau dia tidak takut sama sekali. Namun pada sudut hatinya yang lain, Kelana bersedih, menangis karena petaka yang tidak ada habisnya menghampirinya bersama dengan kedua sahabatnya. Awak ngomong dewean, yakin bakal ngelawan aku? Hati Kelana bergejolak, namun dia tidak punya pilihan lain. Berlari hanya akan sia-sia. Langkahnya hanya kecil, tak sebanding dengan langkah Buto Ireng yang sangat besar. Buto Ireng akan mudah mengejarnya. Kelana memberanikan diri berbicara lantang. Di mana satu temanmu yang lain? Pasti sudah mati karena pertarungan kemarin kan? Buto Ireng terpancing, memang mudah memancing emosi demi jahat sepertinya. Buto Ireng memulai aksinya. Ia bergerak seperti akan membaca sebuah mantra. Tak lama dari situ banyak kehadiran demit-demit yang lain berjumlah belasan. Ternyata Buto Ireng membawa serta bala pasukan pengikutnya, yang jika dijelaskan wujud bala pasukannya serupa manusia namun telah lama mati dengan beberapa anggota tubuhnya yang tidak lagi ada. Ekspresi wajahnya pun tampak beringas kelaparan. Bahkan salah satu yang berada paling depan seluruh wajahnya mengelupas, tinggal mulut yang mangap-mangap. Pocong-pocong hitam dengan wajah hitam legam pun juga muncul di antara mereka. Dimanapun selalu ada pocong itu. Aku heran, apa hutan ini adalah tempat untuk melestarikanmu? Mulut mayat-mayat hidup itu mengeluarkan suara mengerang seperti kelaparan. Kelana diam, ia mulai merapalkan amalan untuk membuat pagar gaib untuk melindungi diri yang pernah ia baca dalam sebuah buku. Amalannya entah akan bekerja atau tidak karena ia baru mencobanya sekarang. Kelana lalu memakan gula kelapa di saku celananya. Sekarang ia jauh lebih siap. Apa kalian gak ada keinginan buat membantuku? Teriak Kelana pada Sanjaya dan Zafar melawan segini banyak. Rasanya mustahil jika ia lakukan sendirian. Belum sempat kawannya muncul, mayat-mayat itu mulai berdatangan menyerang Kelana. Kelana banyak merobek, bahkan memutus tubuh mayat-mayat hidup itu sampai menghamburkan semua isi dalam tubuhnya hingga tercium bau busuk. Beberapa kali Kelana mengerenyet heran, merasakan tenaganya mengalir jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari biasanya. Keris di tangannya layaknya sebuah pedang yang membabi buta membunuh setiap demit di dekatnya. Selayaknya membunuh seekor nyamuk yang mencoba menggigitnya, area hutan itu kini dikotori oleh potongan-potongan tubuh mayat yang berbau busuk. Sementara Sanjaya dan Zafar lagi-lagi menyaksikan Kelana bertarung, namun kali ini berbeda. Kelana lebih brutal. Dia seperti kerasukan setan yang haus akan darah, tapi bukan darah manusia, namun darah para demit hutan yang selalu mengganggunya. Kelana berteriak garang, lantas berdiri di antara demit-demit itu dengan kedua kakinya yang mengangkat, mempertahankan keseimbangan. Gigi-giginya gemerutuk, mulutnya komat-kamit merapalkan doa-doa penguat yang ia ketahui. Kelana sedikit lengah, tanpa ia sadari Buto Ireng bergerak menuju tempat Sanjaya dan Zafar berlindung. Aku memang kau lihat lemah, tapi jangan sekali-kali kau meremehkanku. Jika kau berani menyakiti dua sahabatku, ku habisi nyawamu. Sanjaya, Zafar, larilah sekuat tenaga yang kalian bisa. Kelana berlari mengejar Buto Ireng seraya berteriak memanggilnya. Jika aku mati di sini, itu lebih baik karena aku mati untuk melindungi orang-orang yang membantu hidup. Buto Ireng, akan ku habisi nyawamu sekarang juga. Aku lebih mulia darimu. Aku akan terus bertumbuh kuat dan semua itu berawal dari sini.
Ucap Kelana, dia menancapkan garis kasembadan tepat di perut kiri Buto Ireng. Buto Ireng mengeram berusaha melepaskan tusukan itu dari tubuhnya, tapi saat itu Kelana sangat kuat. Ia tidak mudah dikalahkan begitu saja. Sejati dewamu sopo, bocah menungso. Kenapa kamu punya kesaktian macam ini? Buto Ireng berteriak, suaranya menggema seisi hutan pohon dan rerumputan di dekatnya pun terhempas karena suaranya. Beberapa detik setelahnya, Buto Ireng tersungkur di hadapan Kelana. Ia mati dan menimbulkan bau yang teramat tidak sedap. Kelana lemas. Sanjaya dan Zafar menghampirinya lalu membawanya menjauh dari sana, meninggalkan Buto Ireng bersama para pengikutnya yang mati di tangan Kelana sendiri. Kelana menangis, tak menyangka jika pendakiannya akan panjang dan banyak menemui petaka seperti ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa jalan keluar masih jauh? Kapan kita bisa bebas dari sini? Cak Bagus, apa sing ana ning alam iki kabeh? Ada yang menciptakan. Yang menciptakan adalah Gusti Allah. Kalian semua sekarang berjalanlah. Nanti akan ada telaga. Sebelum kalian pulang ke tujuanmu, bersihkanlah badan kalian dengan air yang ada di danau itu. Sudah cukup aku menasihati kalian. Sok ben, jika kalian wis dewasa dan nambah kuat, ojo sombong kepada sesamamu dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ning alam iki tidak hanya kalian yang hidup. Hati-hati ya Cak Bagus. Lagi-lagi suara itu muncul, suara Bu Utari yang memberi mereka bertiga sebuah wejangan yang menenangkan dengan suara lembut dan bijaksana. Apa kalian dengar juga? Iya. Iya, aku juga mendengarnya. Aku yakin itu adalah Bu Utari. Beliau selalu mengawasi kita selama masih terperangkap di sini. Tak lama kabut mulai terbuka, suasana hutan pun kian terbuka. Di ujung mata tampak sebuah danau cantik dengan pancaran sinar matahari di permukaannya. Aku seperti melihat surga. Mereka bertiga mempercepat langkah lalu membersihkan badan yang sudah mirip gelandangan yang sudah berminggu-minggu hidup di jalanan. Aneh, segala luka dan memar di sekujur tubuh mereka perlahan hilang manakala dibasuh dengan air dari danau itu. Telaga apa ini? Aku gak pernah mandi dengan air sesegar ini. Ya, aku minum pun rasanya enak, beda dengan air galon isi ulang di kosku. Kelana membersihkan setiap luka di tubuhnya. Setiap basuhannya ia masih saja kepikiran mengenai dirinya yang berubah seperti ini. Ia tidak menyangka jika luka-luka di tubuhnya diakibatkan oleh pertarungannya dengan demit-demit di hutan ini. Sanjaya yang menyadari Kelana pun menegurnya. Ada apa Kelana? Kira-kira ada takdir apa yang disiapkan Tuhan untukku? Ya, sehingga membuatku menjadi seperti ini. Tenanglah, aku sebagai sahabatmu. Aku akan ada saat kamu membutuhkan pertolonganku. Ya enggak, Far? Zafar mengangguk. Seraya bergabung dengan keharuan dua sahabatnya, malam itu mereka bertiga bermalam di tepi danau, menghabiskan sisa malam dengan lelah yang sudah tidak tertahan. Malam itu terasa malam yang paling tentram mereka rasakan selama di dalam hutan. Paginya saat burung-burung mulai berkicauan saat sinar merah di angkasa meninggi, mereka terbangun dan mulai mempersiapkan diri untuk kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang. Kelana mengajak Sanjaya dan Zafar untuk cepat memulai pergerakan. Ayo kita jalan lagi. Aku merasa kalau kita sudah dekat dengan tujuan kita. Ingatkan pesan Bu Utari yang kamu bacakan kemarin. Walau keadaan jauh lebih baik, tapi rasa lelah dan pegal masih saja mereka rasakan.
Hangatnya selimut dan empuknya kasur sudah sama-sama mereka rindukan. Mereka bertiga lantas berjalan melewati beberapa tanjakan dan turunan di bawah mentari pagi yang kian lama kian naik. Harapan mereka sama, yakni segera kembali bertemu dengan peradaban manusia dan segala kehidupannya. Sampai saat mereka baru saja menaiki punggungan untuk kesekian kalinya. Dari situ mereka melihat sebuah ladang warga dengan beberapa petani yang sedang menggarapnya. Alhamdulillah, kita selamat. Kita selamat. Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Kita mau lihat mana? Tanya Kelana dengan bersemangat. Mereka bertiga sejenak beristirahat sambil mencari jalan turun menuju ke ladang di bawah sana. Beberapa saat kemudian setelah jalan sudah ditentukan, mereka kembali melangkah lagi. Langkah mereka saat itu sangat yakin, karena langkah mereka menuju sebuah kebebasan yang sejak kemarin mereka tunggu. Aku bebas. Aku selamat. Teriak mereka bertiga bersaut-sautan karena saking bahagianya. Setelah mencari cukup jauh karena harus mengelilingi satu bukit dahulu, mereka bertiga pun sampai pada tempat yang mereka harapkan sejak lama. Mas, panggil bapak-bapak yang tak jauh dari keberadaan mereka. Mas-masnya dari mana? Dari Mendaki. Kok keluar hutannya dari sini? Kami dari Mendaki, Pak. Kami sempat salah jalan lalu mencari jalan turun yang lain dan sampai ke sini. Jawab Kelana sedikit berbohong karena belum ingin cerita sebenarnya diketahui oleh orang lain. Bapak-bapak itu memperhatikan mereka bertiga seperti menaruh rasa curiga. Lalu mas-masnya naik lewat mana? Desa Wanadaya, Pak. Bapak itu terkejut mendengarnya, pasalnya Desa Wanadaya berjarak cukup jauh dari tempatnya. Apa di sini ada ojek yang bisa mengantar kami ke sana, Pak? Kendaraan kami di sana. Mampir ke rumah saya saja dulu, Mas. Mas sepertinya kelihatan lelah. Di rumahnya mereka disuguhi beberapa makanan dan minuman yang sudah beberapa hari ini tidak mereka rasakan. Sembari makan mereka kembali ngobrol soal perjalanannya. Lain kali lebih baik hati-hati lagi, Mas. Di dalam hutan banyak sekali makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa kalian tebak. Bagaimana watak dan juga wujudnya. Sebagai manusia kita hanya bisa belajar dan berdoa agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang akan datang nanti. Bersyukurlah kalian bisa turun dengan selamat. Kelana terkejut mendengar perkataan beliau. Apa bapak ini tahu cerita yang sebenarnya? Kelana menganggukkan kepalanya tak tahu harus menjawab bagaimana. Jadikan ini pelajaran, yo, Mas. Lain kali lebih hati-hati lagi. Saat sore mereka diantarkan oleh beberapa warga ke Desa Wanadaya tempat mereka melalui pendakiannya. Kemudian sejenak istirahat di rumah Pak Teguh lagi untuk sekedar cuci muka dan menghela nafas. Beberapa warga yang berpapasan melihat mereka dengan wajah yang tak biasa. Sebaiknya kita cepat-cepat pulang aja. Orang-orang menatap kita seperti curiga. Sanjay dan Kelana pun langsung setuju. Namun ternyata Pak Teguh mendengar percakapan mereka. Tidurlah di sini dulu, Mas. Bahaya jika langsung pulang. Malamnya mereka kembali dijamu oleh beliau. Beliau memang terkenal baik sekali kepada setiap pendaki yang singgah di rumahnya. Malamnya untuk kesekian kalinya mereka bertiga tidur di atas ketinggian yang berselimut hawa dingin. Bedanya malam ini tanpa rasa waspada akan bahaya demit yang mengintai, karena tidur di rumah Pak Teguh. Paginya sekitar pukul 9 mereka bertiga pamit untuk kembali ke kota di mana mereka mengenyam pendidikan tinggi. Hati-hati yo, Mas, jangan kapok, dan jika kembali mendaki ke sini lagi, datanglah kemari. Jangan sungkan, pesan Pak Teguh sebelum mereka bertiga memutar gas motornya. Sekian dan terima kasih buat Wahyu Aryan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.